Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jenius, selamat datang kembali di Podcast Jenius Man 50 Kota episode ke-7. Seperti biasa, Podcast Jenius akan selalu menghadirkan cerita, motivasi, dan informasi dari keluarga besar Man 50 Kota. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Tentunya pasti memberikan motivasi baru, semangat baru, dan kesempatan baru bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Episode kali ini tema obrolan kita pas banget, yaitu tahun ajaran baru, semangat baru. Dan spesialnya lagi, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sama-sama luar biasa dari Man 50 Kota. Di samping saya sudah hadir Kakak Aisyah yang biasanya duduk di sini sebagai host, namun sekarang sudah menjadi narasumber bagi kita semua. Selamat datang Ketua OSIM Man 50 Kota, Kak Aisyah Rafle. Terima kasih Kak Dinda. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku kayaknya nggak perlu perkenalan lagi nggak sih Kak Dinda? Karena biasanya setiap nge-host gitu selalu perkenalkan ini nama saya Aisyah Rafle gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada penonton kita yang baru dari Genius Podcast ya. Jadi perkenalan lagi nggak apa-apa kayaknya. Perkenalkan, nama aku Aisyah Rafles, dan di Man 50 Kota ini di organisasi OSIM tentunya aku menjabat sebagai Ketua OSIM. Dan terima kasih juga sudah mengundang di sini sebagai narasumber gitu, karena biasanya duduk sebagai host, sekarang udah jadi narasumber aja gitu teman-teman. Terima kasih. Dan untuk narasumber kedua juga sosok yang gak kalah luar biasa, guru kita, Ibu Wakahumas kita yang selalu memberikan citra positif dari berbagai program dan publikasi yang keren, Ibu Hajah Ernawati SSMPD. Selamat datang Ibu. Iya, selamat datang semuanya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda semua. Semoga podcast ini menjadi media yang mampu menginspirasi siswa, orang tua, masyarakat semuanya, bahwa Man 50 Kota ini terus bergerak menjadi madrasah yang unggul, berprestasi dan berkarakter. Ya Dinda, insya Allah ya menjadi madrasah yang kita cita-citakan. Amin. Amin. Nah, itu dia perkenalan dari dua narasumber kita yang luar biasa ini pada hari ini. Nah, boleh nih aku tanya dulu nih ke Bu Erna. Kan tahun ajaran baru ini memiliki vibes yang spesial dan baru tentunya Ibu ya. Terus menurut pandangan Ibu, kenapa setiap awal tahun ajaran baru ini merupakan momentum yang sangat amat penting bagi kita semua, Bu? Ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Baik, awal tahun ajaran baru adalah lembaran baru bagi kita semua. Semua siswa Man 50 Kota memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan prestasi, memperkuat karakter, dan membangun kebiasaan positif sejak hari pertama masuk di madrasah ini. Nah, di Man 50 Kota, kita ingin setiap peserta didik yang datang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga bertumbuh menjadi generasi yang religius, cerdas, disiplin, peduli lingkungan, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, setuju banget itu ya Bu. Jadi kalau awal tahun ajaran baru ini merupakan lembaran baru untuk mengukir prestasi bagi semua peserta didik Man 50 Kota ya Ibu. Nah, kita geser dulu nih ke Kak Aisyah. Jadi kemarin kita flashback dulu ya Kak. Boleh. Kemarin kita itu menyambut adik-adik baru di agenda yang sangat besar yang kita kenal dengan agenda Mata Muda nih Kak. Kita menyambut melihat wajah-wajah baru, adik-adik kita yang manis dan juga yang masih canggung terhadap suasana Man 50 Kota ini Kak. Jadi aku ingin bertanya nih ke Kak Aisyah, apa pengalaman Kakak dalam mengawal adik-adik Mata Muda kemarin? Oke, kayaknya nggak perlu pakai Kak Aisyah deh Kak Dinda. Kita pakai Dinda Aisyah aja karena kebetulan kami seangkatan ya gitu teman-teman. Jadi gini Dinda, dan juga teman-teman semuanya, berkali-kali
pernah menyambut yang awalnya namanya dulu Matsama ya. Masa ta'aruf siswa madrasah ya Bu. Sekarang beralih menjadi Mata Muda, masa ta'aruf murid madrasah. Nah, di Mata Muda ini tentunya kita anggota OSIM itu pasti riuh lah untuk gimana nih kalau misalnya adik-adik nih dengan pengalaman pertamanya masuk ke MAN 50 kota ini dengan keadaan yang menyenangkan, nggak tertekan dengan kakak-kakaknya, apalagi dengan suasananya gitu. Jadi bagaimana sih cara kita untuk supaya dia nyaman? Nah, pertama kali itu di cara mengorganisir anggota OSIM-nya tentunya. Jadi selalu Isa sampaikan kepada teman-teman untuk nanti jangan kepada adik-adik itu jangan terlalu keras. Kalau misalnya dia mau berkenalan, kalau kita berkenalan tentunya waktu itu pakai tanda tangan ya teman-teman. Jangan dipersulit gitu teman-teman. Jangan dipersulit kalau misalnya adik-adiknya mau berkenalan dengan kita. Terus untuk pengalaman yang lainnya menyambut pemateri, kita juga ada mengundang pemateri dari luar dan juga pemateri dari dalam, dari guru-guru, dari Bapak Kepala juga waktu itu, dan dari Waka-Waka. Ya begitulah setiap tahunnya. Jadi aku menjadi panitia untuk masa, kalau kita di umum MPLS itu udah berkali-kali, dari MTS juga sampai sekarang masih menjadi panitia. Dan itu sih yang paling berkesan sekarang itu kita juga ada deklarasi anti bullying, ya dimana kan kalau pada zaman dahulu itu zaman-zaman udah lampau-lampau, kalau MPLS kita tuh mikirnya pasti nanti kena push up lah, kena itu kan oleh kakak kelas, tapi enggak. Sekarang itu enggak diperbolehkan seperti itu. Nah, gitu sih pengalaman aku. Oh, jadi pengalaman kakak ini bukan pengalaman baru, tapi insya Allah berkesan nih bagi kakak sendiri. Iya. Jadi kakak tuh Aisyah aja. Aisyah melihat antusiasme dari adik-adik kita yang baru. Ada yang memiliki bakat menyanyi, ada yang memiliki bakat berpidato, azan. Nah, apa kesan kakak terhadap murid baru itu tersendiri? Itu yang mau aku sampaikan tadi teman-teman, karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang ini tuh lebih aktif aja gitu. Berbeda dengan waktu aku MPLS pertama kali di MAN, kayaknya diam-diam aja deh. Kita kayaknya diam-diam aja, kayak malu aja gitu. Tapi enggak, yang ini tuh beda gitu loh. Mereka mau menyampaikan aspirasi mereka mau tampil, Kak, saya mau tampil nyanyi, saya mau tampil itu gitu loh. Jadi mereka nggak canggung sama sekali. Dan aku sebagai yang melihat situasi terus bersama kamu juga sebagai panitia acara. Panitia acara. Kami banyak berinteraksi dengan adik-adik. Tentunya itu adik-adiknya super manis, cute, dan luar biasa. Suka lah juga dengan kakak-kakaknya. Katanya kakak-kakaknya baik, nggak ada yang berkesan jelek gitu teman-teman. Alhamdulillah kalau kesannya seperti itu ya Kak. Nah, kita lanjut lagi ke Bu Erna lagi nih Bu. Bu, kan apa sebenarnya nilai-nilai utama yang ingin ditanamkan madrasah kepada murid baru MAN 50 kota ini Bu? Oh ya. Jadi di MAN 50 kota ini kita menanamkan nilai-nilai utama. Yang pertama itu adalah nilai akhlakul karimah. Jadi bagaimana menanamkan akhlak yang baik kepada peserta didik atau murid-murid MAN 50 kota ini. Kemudian yang kedua yaitu nilai disiplin. Nah, disiplin waktu, disiplin atas peraturan apapun yang ada di madrasah kita ini. Nah, yang ketiga yaitu nilai budaya literasi. Nah, nilai budaya literasi ini bagaimana membuat peserta didik kita atau murid-murid kita menjadi cinta membaca, cinta menulis, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, apa yang mereka baca dan apa yang mereka tulis. Kemudian nilai yang keempat yaitu cinta lingkungan. Nah, melalui
program yaitu ekoteologi yang juga seiring dengan apa yang diprogramkan oleh Kementerian Agama kita. Nah, seperti kemarin kita menanam bunga lidah mertua, ya kan, di Mata Muda, di dalam acara penutupan Mata Muda. Nah, itu salah satu cinta lingkungan yang membuat madrasah kita nantinya lebih asri, kemudian lebih bersih dan lebih indah. Lalu nilai yang lain yaitu nilai perlindungan. Madrasah kita ini anti bullying. Seperti yang sudah kemarin ya Ketua OSIM kita sudah mendeklarasikan anti bullying ya. Jadi madrasah secara nasional pun sudah mendeklarasikan anti bullying ini. Sehingga diharapkan di MAN 50 kota ini tidak ada lagi yang bullying, perundungan atau kekerasan lainnya. Nah, itu barangkali yang nilai-nilai utama yang ditanamkan di MAN 50 kota ini. Nah, artinya madrasah bukan hanya untuk mencari nilai akademik, tetapi menanamkan, yang utama itu adalah menanamkan nilai-nilai karakter yang positif. Itulah Dinda. Jadi berkaitan madrasah ini menciptakan lingkungan yang nyaman baik dari segi sosial ataupun dari segi tata letak ruangan atau apapun itu ya, Ibu. Betul sekali. Nah, jadi tentunya lingkungan yang nyaman itu tidak terlepas dari peran OSIM ya, Ibu. Iya, kita tentunya. bertanya lagi nih ke Kak Aisyah nih. Apa sebenarnya peran aktif dari OSIM nih, Aisyah, dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik MAN 50 kota? Oke, Dinda. Terlepas lagi kita menciptakan lingkungan nyaman dari segi kita menanam-nanam tadi ya, Dinda. Selepas dari itu, kita sebagai anggota OSIM yang mana kita sebagai seniornya yang menyambut adik-adik seperti tadi. Yang pertama, jangan adanya kekerasan. Yang kedua, jangan ada yang mendiskriminasi. Yang ketiga, jangan ada senioritas. Itu akan membuat adik-adik itu nyaman. Mereka baru pertama kali loh datang ke sini. Jadi kita tuh membikin dia itu seolah-olah aku loh baru pertama kali datang ke sini. Tapi jangan sampai nanti aku langsung down to the down gitu kan. Tapi kita bikin up to the up up to the up gitu. Kita membikin rasanya itu naik, senang gitu. Selama 5 hari loh. Selama 5 hari kita bakalan ketemu terus dengan dia dalam keadaan mereka bersama-sama belum per kelas itu. Jadi bagaimana kita anggota OSIM itu berbaur sama mereka. Kita menciptakan juga, membagi kakak-kakak gugus. Nah, untuk memperhatikan mereka, untuk menjaga mereka. Harapan terbesar Ibu tahun ini? Ya, semoga seluruh siswa atau seluruh warga MAN 50 kota menjadi generasi yang unggul dalam ilmu, kuat dalam iman, dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan harapan besar dari Kak Aisyah, mari kita dengar. Harapan aku untuk MAN 50 kota ke depannya tetaplah berkembang menjadi MAN 50 kota yang bermoderat. Dan pengen sekali melihat teman-teman semuanya berantusias untuk berbondong-bondong masuk MAN 50 kota. Karena aku tidak memaksakan teman-teman yang ada di rumah untuk masuk MAN 50 kota, tapi kami yang ada di sini yang sudah menjalani itu sangat-sangat bersyukur telah hadir di MAN 50 kota ini. Karena yang aku rasakan adalah di sini itu kita tidak dipaksakan untuk seperti apa yang beragama yang memang harus yang bukan dalam yang kayak bukan maksudnya itu yang membuat kita down gitu, tapi bermoderat lah. Gitu teman-teman. Oke.
Nah, luar biasa banget ya podcast kita pada hari ini. Sangat inspiratif dan membuktikan kepada kita bahwa tahun ajaran baru bukan hanya pergantian kalender pendidikan, namun juga kesempatan untuk membakar semangat agar menjadi lebih baik. Betul, Kak Dinda. Terima kasih untuk semua ilmu-ilmu dan pesan-pesan yang bermanfaat dari Kakak Aisyah dan juga Ibu Wakahumas Ibu Erna. Dan cerita-ceritanya juga Dan tadi. cerita-cerita yang menarik dan sangat membuat kita mengalir dalam mengobrol hari ini ya Kak. Dinda. Nah, semoga dengan adanya podcast ini murid MAN 50 Kota dapat berilmu, berkarakter dan siap untuk menaklukkan masa depan. Amin. ya rabbal alamin. Buat Sobat Genius yang menonton tayangan kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe akun channel YouTube resmi MAN 50 Kota. Namun sebelum itu mari kita closing sama-sama dulu nih Bu. Oke, Dinda. Genius Podcast MAN 50 Kota Bersuara menginspirasi, berkarya tanpa henti, berprestasi untuk negeri. Yeay. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk di Episode episode selanjutnya. Selanjutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.